Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu kisah seorang biarawati yang katanya mendapatkan surat dari setan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Oke, langsung saja, ini dia Creepy Crime Case Part 8, Surat dari Setan. Bersiaplah. Guys, godaan setan tuh emang nyata ya. Kita sebagai manusia memang dilahirkan akan selalu berdampingan dengan setan. Makhluk Tuhan satu ini memiliki misi untuk menyesatkan manusia, membuat manusia memilih jalan yang keliru, dan dia tidak pandang bulu. Dia bisa menggoda manusia biasa atau bahkan yang imannya sudah kuat. Pada episode Creepy Crime Case hari ini, kita akan menceritakan tentang seorang biarawati yang katanya dia dirasuki oleh setan. Tidak hanya sekedar teriak-teriak atau tantrum tidak jelas, biarawati yang kerasukan ini menulis sesuatu di atas kertas. Seolah-olah sosok yang sedang merasuki tubuhnya ingin menyampaikan sesuatu. Oleh sebab itu, kasus ini dikenal dengan sebutan Surat dari Setan. Surat tersebut adalah sebuah misteri yang baru bisa dipecahkan setelah 300 tahun lamanya. Kira-kira surat apakah itu? Apa isi suratnya? Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Cerita kita hari ini akan berfokus pada biarawati bernama Suster Maria Crucifix de la Constitutions yang menulis kode-kode aneh dalam sebuah surat yang dipercaya sebagai surat dari setan. Kita sebut saja nama beliau Suster Maria aja ya, biar gampang. Suster Maria lahir dengan nama asli Isabella Tomasi. Sebenarnya tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya sebelum dirinya mengikuti kegiatan kegerejaan pada tahun 1676. Suster Maria mulai masuk biara pada usia 15 tahun dan mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kesetiaannya pada Tuhan. Buat yang belum tahu, biara itu adalah bangunan yang menjadi tempat tinggal para biarawati dan biarawan ya. Nah, Suster Maria sendiri tinggal di sebuah biara bernama Biara Palma di Montechiaro, Sisilia, Italia. Di sana ya, seperti kebanyakan biarawan dan biarawati lain, dia melakukan kegiatan ibadah yang menunjukkan kesetiaannya pada Tuhan. Pokoknya, Suster Maria adalah sosok yang sangat religius. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Suster Maria emang udah religius sejak masih kecil, sehingga saat masuk ke biara ini, dia bisa dengan mudah menyesuaikan dirinya dengan kehidupan yang ada di biara itu. Suster Maria dikenal sebagai pribadi yang rajin belajar dan taat mengikuti aturan-aturan yang ada di sana. Di sana dia juga bergabung dalam sebuah grup paduan suara. Namun yang membuatnya berbeda dari suster lain adalah dia juga memiliki bakat yang luar biasa di bidang linguistik. Karena kan tadi dia emang sosok yang rajin. Disebutkan bahwa ternyata Suster Maria ini mempelajari berbagai bahasa, mulai dari Latin, Yunani, hingga bahasa Arab. Sehingga titel religius kini bertambah dengan satu titel lagi, yaitu cerdas. Namun, kesan positif dalam diri Suster Maria perlahan memudar seiring dengan perubahan sikap yang mulai ditunjukkannya. Tidak ada yang tahu secara spesifik kapan kebiasaannya itu berubah. Namun, pada suatu waktu dia mulai memperlihatkan kebiasaan yang janggal. Beberapa kali ketika berdoa di altar, Suster Maria tiba-tiba suka berteriak dan mengucapkan mantra-mantra yang aneh. Suara teriakannya sangat keras, menggema, hingga pada akhirnya dia selalu pingsan. Dan ini tidak terjadi 1-2 kali saja, tapi sering terjadi pada Suster Maria. Ternyata ini adalah awal dari perubahan sikapnya. Sejak saat itu, suster lainnya melihat perubahan yang cukup signifikan dari Suster Maria. Dia nampak selalu paranoid dan penuh dengan rasa takut. Bahkan, ternyata dia pernah berkata pada suster lain bahwa ada sosok setan yang sedang menggodanya supaya menjadi pelayan setan, bukan pelayan Tuhan. Karena sudah tidak kuat dengan kejanggalan yang dialami, suatu hari Suster Maria memutuskan untuk melakukan pengakuan atau confessions, di mana ia akan mengakui dosanya pada pendeta dan meminta ampunan pada Tuhan. Confessions atau pengakuan adalah salah satu aspek yang cukup penting supaya keimanan seseorang tetap kuat. Maria berharap pengakuan ini bisa menghapus semua permasalahan yang belakangan ini terjadi dalam dirinya. Biasanya, orang yang akan melakukan confession akan masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat kecil yang ada di dalam gereja dan di dalamnya terdapat seorang pendeta. Nah, saat di dalam ruangan itu, alih-alih mengakui dosa, pada saat itu Maria lagi-lagi sikapnya berubah drastis. Dia berbicara kasar dan tidak sopan pada pendeta tersebut. Bayangin, seorang suster yang akan mengakui dosanya malah mencaci maki pendeta, parah banget. Seperti ada seseorang atau mungkin sesuatu yang sedang mengendalikan Suster Maria.
Pada saat itu, Suster Maria tidak menyadari apa yang telah dilakukannya selama pengakuan tersebut. Hingga pada akhirnya dia merasa sangat menyesal dan benar-benar merasa putus asa. Beberapa hari kemudian, keanehan yang dialaminya semakin jelas terlihat. Suster Maria mulai tidak hadir untuk paduan suara dan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan di suster lain. Nah ternyata di malam hari sebelum paduan suara itu, Suster Maria diketahui berada di dalam kamarnya sendirian. Katanya, Suster Maria merasakan sesuatu yang lebih meresahkan dari sebelumnya. Saat di kamar itu, Suster Maria merasakan ada yang menguasai tubuhnya. Dia hanya berdiam diri di sana, namun lama-lama dia mulai kehilangan setengah kesadarannya. Tiba-tiba dia merasakan anggota badannya bergerak, khususnya tangannya sendiri. Dia merasa ada sesuatu yang mengendalikan badannya. Dengan kondisi setengah sadar, Maria mengambil pena bulu, beberapa helai kertas, dan mulai menuliskan simbol-simbol aneh di kertas itu. Kumpulan simbol yang tidak pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Dia terus menulis di kertas itu. Berbagai simbol berjajar, membentuk sebuah baris hingga terbentuk seperti sebuah kalimat. Dan simbol-simbol inilah yang menurut banyak orang merupakan sebuah surat dari setan. Sebuah surat yang ditulis oleh seorang suster namun sedang dirasuki oleh sosok setan di dalam dirinya. Keesokan harinya, ketika para suster lain akan bersiap untuk paduan suara, mereka menyadari bahwa Suster Maria tidak lagi hadir di sana. Beberapa dari mereka langsung mencarinya ke semua tempat, hingga akhirnya mereka menemukan Suster Maria di kamarnya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Mereka mengatakan bahwa Suster Maria pada saat itu nampak tidak seperti dirinya. Dia duduk di lantai, terlihat kelelahan karena nafasnya yang terengah-engah. Pipi kirinya berwarna hitam karena terolesi oleh tinta. Dan yang tidak kalah menarik perhatian, selain dari penampilan Suster Maria yang kusut, tentu saja adalah beberapa lembar simbol yang ditulis oleh Maria berada mengelilinginya. Simbol dari kertas-kertas itu berserakan mengelilingi Maria. Para suster berpikir mungkin itu bukanlah simbol, melainkan kalimat yang Maria tulis dalam bahasa lain. Mengingat Maria kan tadi punya bakat di bidang linguistik. Namun ternyata pada saat itu, simbol-simbol tersebut tidak cocok dengan bahasa manapun. Para suster langsung membantu Maria untuk membaringkannya di kasur dan mereka menanyakan apa yang telah terjadi. Jawaban Maria sangat membuat para suster ketakutan. Mother Sor Saravisa, salah satu suster yang ada di sana, mengatakan bahwa jawaban Maria memang mengerikan. Ya, tepat di momen ini, Suster Maria akhirnya mengakui apa yang sedang dia alami belakangan ini. Suster Maria menceritakan pada para suster itu bahwa kemarin dia telah berkata tidak sopan pada pendeta saat pengakuan. Ingat kan yang confession tadi? Pada saat itu, Suster Maria bilang kalau waktu itu dia melihat dirinya sendiri dikelilingi oleh banyak iblis yang diperintah oleh Lucifer. Ternyata pas pengakuan dosa itu yang kemarin, dia melihat banyak iblis yang katanya itu diperintah oleh Lucifer. Serem banget gak sih? Makanya dia sampai berkata tidak sopan pada pendeta. Nah, untuk kejadian yang surat ini, Suster Maria berkata bahwa dirinya bukanlah yang menulis simbol-simbol itu. Yang menulis simbol itu adalah salah satu iblis terkutuk yang juga diperintah oleh Lucifer. Kalian pasti tidak asing ya dengan sosok Lucifer ini. Dia adalah nama yang merujuk pada malaikat yang jatuh dari surga karena kesombongan dan penolakannya terhadap Tuhan. Lucifer sering dianggap sebagai wujud awal dari setan atau iblis yang namanya berasal dari kata Ibrani untuk pembawa cahaya atau bintang pagi. Tetapi kini dikenal sebagai penguasa neraka dan penggoda manusia. Saat melihat simbol-simbol itu, tidak ada yang tahu secara pasti apa maksud dari tulisan itu selain Suster Maria sendiri. Satu kata yang bisa mereka baca adalah kata alas, A-L-A-S, yang tertulis di bagian bawah halaman kertas. Para suster menyadari bahwa posisi tersebut adalah posisi di mana seseorang telah menandatangani sesuatu di dalam surat. Jadi kalau kita nandatanganin dokumen, biasanya kan ada di bagian bawah tuh untuk tanda tangan gitu. Nah, si tulisan alas ini juga ada di bagian bawah itu, seolah Suster Maria ini tuh kayak udah menandatangani sesuatu gitu. Nah, karena pada waktu itu sains belum terlalu populer, para suster meyakini bahwa surat tersebut merupakan ulah dari Lucifer yang tadi disebutkan untuk menjauhkan Maria dari Tuhan. Percaya atau tidak, simbol yang ditulis oleh Suster Maria akhirnya menjadi misteri hingga 300 tahun lamanya. Setidaknya hingga tahun 2017, kelompok peneliti dari Lodom Science Centers di Sisilia akhirnya bisa merangkai kembali sebagian besar simbol dari lembaran surat yang ditulis oleh Suster Maria menjadi sebuah surat yang bisa kita baca.
Nah, menariknya adalah para ilmuwan tersebut menemukan semacam algoritma di dark web yang bisa menguraikan atau sederhananya membantu menerjemahkan simbol-simbol yang ditulis oleh Suster Maria. Tentu saja mereka melakukannya dibantu dengan software kelas kakap yang super canggih. Nah, setelah pakai alat mereka, ternyata benar simbol tersebut merupakan kombinasi dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Arab, Yunani, alfabet rune yang biasa digunakan di Skandinavia, dan juga bahasa Latin. Dan itu adalah bahasa-bahasa yang dipelajari oleh Suster Maria. Walaupun 30% dari surat tersebut tidak terbaca, beberapa gabungan kata atau frase di dalamnya memang bersifat demonik alias kesetanan. Jadi emang kalimat-kalimat di sini mengagungkan setan daripada Tuhan. Siap-siap merinding karena salah satu kalimat dalam simbol itu berkata sebagai berikut. Tuhan berpikir dia bisa membebaskan manusia. Sistem ini tidak berlaku untuk siapapun. Seolah meremehkan kekuasaan Tuhan. Surat tersebut kemudian mulai menjelaskan tentang Tuhan, tentang Yesus dan Roh Kudus sebagai makhluk ciptaan manusia yang tidak memiliki bobot. Lebih tepatnya dalam surat itu dikatakan bahwa Trinity adalah kepalsuan. Tuhan itu tidak ada dan yang ada hanyalah aku. si setan. Gila ya, serem banget. Nah, salah satu hal yang paling aneh dalam surat itu adalah beberapa hal yang secara tersirat merujuk pada sesuatu yang bukan berasal dari kekristenan, melainkan merujuk pada kepercayaan dari mitologi Yunani dan Romawi. Jadi yang ditulis itu bukan hanya hinaan pada Tuhan, tapi juga beberapa mitologi dari Yunani dan Romawi. Lebih tepatnya dalam surat itu dikatakan, Mungkin sekarang yang pasti adalah Styx. Styx yang ditulis STYX adalah sungai dalam mitologi Yunani dan Romawi yang memisahkan antara neraka dan dunia manusia. Setelah rangkaian kejadian yang mengerikan itu, hingga saat ini keyakinan Suster Maria akhirnya tidak diketahui. Apakah dia selamat dari godaan para setan itu atau malah sebaliknya, dia melepaskan keimanannya? Tidak ada yang tahu. Di samping itu, ilmuwan dari Lodum Science Center bernama Daniela Abate akhirnya angkat bicara mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi pada Suster Maria. Dia mengatakan bahwa Suster Maria kemungkinan besar mengalami semacam gangguan kejiwaan bernama bipolar atau lebih tepatnya skizofrenia. Suster Maria bisa menulis serangkaian simbol itu karena kemampuannya yang menyukai linguistik dari berbagai bahasa. Sementara kondisi bipolarnya datang dipercaya karena situasi di dalam biara yang membuatnya merasa terisolasi dan akhirnya membuatnya stres. Itulah sebabnya dia bisa menulis simbol-simbol tersebut. Apakah kalian percaya bahwa Suster Maria mengalami bipolar? Bagaimana dengan percakapannya dengan Lucifer dalam surat tersebut? Mungkin kalian memiliki teori lain? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.